Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rica Angelina dengan NIM 21042202. Baiklah, video kali ini saya buat dalam rangka untuk pemenuhan tugas mata kuliah Komunikasi dan Advokasi Publik pada pertemuan keempat dengan dosen pengampu yaitu Ibu Nara Eka Putri SIP MSI. Nah, yang pada pertemuan keempat ini saya akan membahas mengenai bentuk-bentuk komunikasi. Bentuk-bentuk komunikasi menurut Dedi Mulyana dalam bukunya Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar, diantaranya yang pertama, komunikasi intrapribadi atau intrapersonal communication. Komunikasi intrapribadi adalah komunikasi dengan diri sendiri, baik disadari ataupun tidak. Contohnya, berpikir. Komunikasi ini merupakan landasan komunikasi antar pribadi dan komunikasi dalam konteks-konteks lainnya. Meskipun dalam disiplin ilmu komunikasi tidak dibahas secara rinci dan tuntas. Dengan kata lain, komunikasi intrapribadi ini inherent dalam komunikasi 2 orang, 3 orang, dan seterusnya. Karena sebelumnya berkomunikasi dengan orang lain, kita bisanya berkomunikasi dengan diri sendiri melalui persepsi dan memastikan makna pesan orang lain. Hanya saja, caranya sering tidak disadari. Keberhasilan komunikasi kita dengan orang lain bergantung pada keefektifan komunikasi kita dengan diri sendiri. Itu menurut Mulyana tahun 2010. Yang kedua yaitu komunikasi antar pribadi atau interpersonal communication. Komunikasi antar pribadi adalah komunikasi antar orang-orang secara tatap muka yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik secara verbal maupun nonverbal. Sebagai komunikasi yang paling lengkap dan paling sempurna, komunikasi antar pribadi berperan hingga kapanpun, selama manusia masih mempunyai emosi. Nah, yang ketiga yaitu komunikasi kelompok atau group communication. Kelompok merupakan sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama, yang berinteraksi satu dengan yang lainnya untuk mencapai tujuan bersama, mengenal satu dengan yang lainnya, dan memandang mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut. Kelompok ini misalnya adalah keluarga, tetangga, kawan-kawan terdekat, kelompok diskusi, kelompok pemecah masalah, atau suatu komite yang tengah berrapat untuk mengambil suatu keputusan. Dengan demikian, komunikasi kelompok biasanya merujuk pada komunikasi yang dilakukan kelompok kecil. Nah, yang keempat yaitu komunikasi publik atau public communication. Komunikasi publik adalah komunikasi antara seorang pembicara dengan sejumlah besar orang atau khalayak yang tidak bisa dikenali satu persatu. Komunikasi demikian sering juga disebut pidato, ceramah, atau kuliah umum. Komunikasi publik biasanya berlangsung lebih formal dan lebih sulit daripada komunikasi antar pribadi atau komunikasi kelompok. Karena komunikasi publik menuntut persiapan pesan yang cermat, keberanian, dan kemampuan menghadapi sejumlah besar orang. Komunikasi publik seiring bertujuan memberikan penerangan, menghibur, memberikan penghormatan, atau membujuk orang lain. Nah, yang kelima yaitu komunikasi organisasi atau organizational communication. Komunikasi organisasi adalah proses komunikasi yang terjadi di dalam suatu organisasi, bersifat formal dan informal, dan berlangsung dalam suatu jaringan yang lebih besar daripada komunikasi kelompok. Komunikasi organisasi seringkali melibatkan jumlah komunikasi diadik, komunikasi antar pribadi, dan ada kalanya juga komunikasi publik. Komunikasi formal adalah komunikasi menurut struktur organisasi, yakni komunikasi ke bawah, komunikasi ke atas, dan komunikasi horizontal. Sedangkan komunikasi informal tidak tergantung pada struktur organisasi, seperti komunikasi antar sejawat, juga termasuk gosip. Nah, yang keenam yaitu komunikasi massa atau mass communication. Komunikasi massa adalah komunikasi yang menggunakan media massa, baik cetak atau yaitu surat kabar ataupun majalah, maupun elektronik yaitu radio atau televisi, yang dikelola oleh
besar orang yang tersebar dari banyak tempat, anonim dan heterogen. Pesan-pesannya bersifat umum, disampaikan secara cepat, serentak, dan selintas, khususnya media elektronik. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai materi pada pertemuan keempat. Apabila ada salah dan janggalnya, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.